Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Ghifari dengan NIM 12350113828. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika UIN SUS Riau, kelas 1E. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang soal kuis kalkulus yang akan menjadi penilaian dalam UTS mata kuliah kalkulus bersama dosen pengampu Bu Siti Ramadhani. Baiklah, saya akan mengerjakan nomor 1E dan nomor 4 pada kuis kalkulus kita kemarin. Yang pertama untuk soal nomor 1E, itu kan 2 dikurang X ditambah 3 dikurang 2X kecil sama dengan 3. Berarti kita buat satu-satu positif negatifnya. 2 dikurang X itu ada yang bernilai positif, 2 dikurang X berarti X besar sama dengan 2 pindah ruas jadi min 2, min ini pindah ruas jadi kali 2, min 2 dikali min 2 berarti hasilnya 2. Dan ini ada yang negatif, 2 min dikali 2 dikurang X, min 2 ditambah X berarti X kecil dari min 2 pindah ruas jadi 2. Dan yang 3 dikurang 2X begitu juga, 3 dikurang 3 dikurang 2X ada yang positif, 3 dikurang 2X berarti X nya itu min 3 pindah, min 2 jadi bagi berarti besar sama dengan 3/2 jadi positif. Dan min 3 dikurang 2X, min 3 ditambah 2X karena dikali negatif jadi X nya itu kecil dari ini 2X maaf, berarti X nya itu min 3 pindah ruas jadi 3, 2 jadi bagi. Ini ya kita jadikanlah, anggap ini A, ini anggap B, dan ini anggap C, ini anggap D. Lanjut, kita dapat garis bilangannya itu di sini ada 2 ya. Ya, 2. Ya, ada yang bulatan penuh, ada yang bulatan kosong, begitu juga dengan 3/2, ada yang bulatan penuh dan kosong. 2 3/2. Besar sama dengan 2 ke sini, kecil dari 2 ke sini, besar sama dengan 3/2 ke kanan, dan kecil dari 3/2 ke kiri. Berarti ini dapat interval 1, interval 2, dan interval 3. Interval 1 nilainya dari ini ada min X dan min tak berhingga dan tak berhingga. Interval 1 nilainya dari min tak berhingga hingga 3/2. Untuk interval 2 dari kurung siku 3/2 hingga 2 kurung biasa, dan kuadran 3 dari kurung siku 2 hingga tak berhingga. Kita akan mengerjakan intervalnya satu-satu nih. Untuk interval 1 itu kan nilainya itu dari min tak berhingga hingga 3/2. Nah, kita mengerjakan soal ini lagi tapi sesuaikan dengan ininya. Kalau untuk dari 3/2 hingga min tak berhingga itu nilainya berarti kita yang ambil yang D untuk yang di sini, dan untuk yang 2 dikurang X kecil dari 2 yang B. Jadi kita ambil yang B dulu. Min 2 ditambah X ditambah yang D ini min 3 ditambah 2X kecil sama dengan 3. Ini yang apa tadi, yang D, dan ini yang B. Ini yang B, maaf. Ini yang B dan ini yang D. Langsung saja kita kerjakan. Min 2 ditambah X ditambah min 3 ditambah 2X kecil sama dengan 3. X ditambah 2X 3X
kecil sama dengan 3, min 2 pindah ruas jadi plus 2, min 3 pindah ruas jadi plus 3. 3x kecil sama dengan 3 tambah 2 5 tambah 3 8. X kecil sama dengan 8 dibagi 3. Nanti kita dapat garis bilangannya itu di kuadran 1. Kan di sini ada 3/2 nih, bulatannya itu kosong, 3/2. Dan ada kecil dari 8/3, bulatannya itu penuh. Kecil dari 3/2 ke kiri, sesuai soal ya. Sesuai kuadran, sesuai interval yang kita kerjakan. Kecil sama dengan 8/3 ini ke sini. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya itu cari garis yang paling banyak bertemu. Garis yang paling banyak bertemu itu di sini. Berarti HP-nya itu dari min tak berhingga hingga 3/2. Itu untuk HP pada interval 1, dari min tak berhingga hingga 3/2. Lanjut untuk interval 2. Itu interval 2 nilainya dari 3/2 kurung siku hingga 2. 3/2 kurung siku ya, berarti besar dari 3/2 yang C dan yang kecil dari 2 yang B. C dan yang B dan yang C. Berarti sini min 2 ditambah X ditambah ini yang B dan yang C. 3 dikurang 2X. Ini ada kecil sama dengan 3. Ini yang C. Min 2 ditambah X ditambah 3 dikurang 2. X kecil sama dengan 3. X dikurang 2X hasilnya min X kecil sama dengan min 2 pindah 3 ditambah 2 dikurang 3 diikuti min X kecil sama dengan 3 tambah 2 5 dikurang 3 2. Ini karena negatif berarti dikalikan negatif. X tandanya berubah menjadi besar sama, dan ini berubah menjadi min 2. Berarti untuk garis bilangannya itu ada angka min 2 yang bulatan penuh, 3/2 yang bulatan penuh juga, dan ada angka 2. Ini kan besar dari min 2 berarti ke sini, besar dari 3/2 berarti ke sini, dan kecil dari 2 berarti ke sini. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya itu garis yang paling banyak bertemu kan di sini ada 3 garis. Berarti dari sini sampai ke sini himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya kita dapatkan lagi dari 3/2 hingga 2. Baik, interval 2 sudah selesai. Kita kerjakan interval 3. Interval 3 itu nilainya kan besar dari 2. Dari 2 hingga tak berhingga. 2-nya itu bulat kurung siku tak berhingga. Berarti kita ngambilnya yang besar dari sama dengan 2 yang ini, yang A, dan yang besar dari 3/2 dan yang C, A dan C. Yang A itu 2 dikurang X ditambah ini A, dan yang C 3 dikurang 2X kecil sama dengan 3. 2 dikurang X ditambah 3 dikurang 2X kecil sama dengan 3. Min X dikurang 2X dapat hasilnya min 3X kecil sama dengan 3 dikurang 2 min 2 plus 3 pindah jadi min 3.
min 3x kecil sama dengan 3 dikurang 2 dikurang 3. 3 dikurang 2 kan 1, dikurang 3 min 2. Ini karena min kita harus kalikan min juga. Berarti dapat hasilnya 3x besar tandanya berubah 2. X besar sama dengan 3/2. Nah, berarti kita dapatkan garis bilangannya nih. Di sini besar sama dengan 3/2, bulatannya penuh 3/2, dan sini ada besar dari 2, bulatan penuh juga. Ke kanan dan ke kanan sini. Berarti himpunan penyelesaiannya itu garis yang paling banyak bertemu dari 2 hingga tak berhingga. Sini ada tak berhingga. Nah, kan kita sudah cari ketiga interval nih. Nilainya sama nih, sesuai dengan yang pertama. Ada yang dari min tak berhingga, sama juga dengan ini. Ada yang dari 3/2 hingga 2, sama juga. Dan ada yang dari 2 hingga tak berhingga, sama juga. Berarti tidak perlu kita buat garis bilangannya lagi untuk di akhir. Tapi kalau untuk sekedar ingin membuat, boleh saja untuk menentukan apa yang kan, biar tahu, kita buatlah. Dia kan ada dari tak berhingga, sini kita buat ya. Sini ada kecil dari 3/2. Himpunan penyelesaiannya tadi ya, minta berhingga hingga 3/2. Lalu ada dari 3/2 hingga 2. Bulatannya penuh hingga 2. Dan ada yang besar dari 2, karena dari 2 hingga tak berhingga. Besar dari 2 tak berhingga, min tak berhingga. Ini kalau kita teruskan ke atas ke sini, ini ke nyambung dia ke sini, ini juga nyambung ke sini. Berarti kan tidak ada yang putus nih dari min tak berhingga hingga tak berhingga. Ini tak berhingga nih, bukan min. Berarti untuk HP di akhirnya itu dari min tak berhingga hingga tak berhingga. Selesai untuk nomor 1E. Baiklah, saya akan mengerjakan soal nomor 4 pada kuis kalkulus kita. Soalnya yaitu diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dan gx sama dengan 3 ditambah akar x kurang 4. Jadi pertanyaannya, apakah FOGX itu terdefinisi, dan tentukan rumusan FOGX dan domain dari FOGX. Langsung saja kita mencari apakah FOGX itu terdefinisi. Yang pertama, apakah FOGX itu terdefinisi? Caranya kita harus mencari domain F dan domain G. Kita cari domain F dulu. DF sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Berarti DF itu adalah semua bilangan real. Karena nggak ada syarat ya di sini. Jadi semua bilangan boleh masuk apa aja, mau 1, mau negatif, mau berapapun. Jadi DF-nya itu dari semua bilangan real atau dari min tak berhingga hingga tak berhingga. Dan untuk DG, domain G-nya itu kan 3 sesuai soal 3 ditambah akar x kurang 4. Nah, untuk DG-nya itu bersyarat tuh. Kalau berakar itu, akar atau kuadrat akar itu dia harus besar sama dengan 0 karena tidak boleh min ya. Berarti x dikurang 4 besar sama dengan 0. X besar sama dengan 4.
Berarti kita boleh juga buat garis bilangannya besar sama dengan 4. Berarti ini tak berhingga. DG nya itu dari kurung siku 4 hingga tak berhingga. Untuk kurung. Nah, pertanyaannya apakah apakah FOGX itu terdefinisi? Jawabannya terdefinisi. Kenapa terdefinisi? Karena DG itu jawabannya kan terdefinisi karena DG itu merupakan bagian dari DF. Kan DG itu kan soalnya FOG, berarti bacanya dari DG dan DF. Kan DG itu 4 sampai tak berhingga, sementara DF itu min tak hingga sampai tak hingga. Artinya 4 sampai tak berhingga tuh 4 sampai tak berhingga tuh kan masuk ke bagian dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Semua DG itu adalah DF, namun tidak semua DF adalah DG. Artinya berarti terdefinisi. FOGX itu terdefinisi karena DG itu merupakan bagian dari DF. Jadi itu cara mencari terdefinisi atau enggaknya. Bacanya dari DG. Selanjutnya kita akan mencari rumusan FOGX dan domain FOGX. Jadi kita buat dulu ini terdefinisinya ya. FOGX sama dengan FOGX dan FOGX ini terdefinisi karena DG ini bagian dari DF. Oke, lanjut kita akan mencari rumusan FOGX sesuai dengan soal. Langsung saja FOGX, kita masukkan yang G ini ke dalam rumusan yang X kuadrat itu kan 3 ditambah X dikurang 4 kuadrat dikurang 5 dikali 3 ditambah X dikurang 4 dan di ujung ditambah dengan 6. Langsung saja kita cari jawabannya, itu X ditambah 6, ini kan kuadrat. 6 X kurang 4 ditambah 5, kalau ini dikurang 15 ditambah ini kan hasil apanya negatif min 4 dan di ujungnya itu ditambah 6 dari hasilnya itu. Berarti kita bisa mencari ya X ini tetap turun ke bawah karena tidak ada yang sama X. 6 akar X kurang 4 dikurang 5 akar X kurang 4 ini kan sama nih ininya, berarti bisa dikurang, berarti dapat hasilnya tambah akar X kurang 4. Sebenarnya ada 1 tapi 1 tidak dituliskan. Hanya 5 dikurang 15 min 10 dikurang 5 min 10 bukan min 10 ditambah 6. Min 10 tambah 6 berarti hasilnya min 4. Ini ke sini. Nah, ini untuk rumusan FOGX-nya ini. Maaf. Ini rumusan FOGX. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dan tentukan domain dari FOG. Kita baiklah lanjut ke halaman selanjutnya. Domain
domain dari FOG. Berarti DFOG sama dengan X. X itu kan yang bagian dari DG. Ini cara mendefinisikan domainnya ya. GX dari DF sesuai dengan yang rumus yang telah diajarkan seperti ini. Berarti DG ini nilainya kan tadi dari 4 hingga tak berhingga. GX ini nilainya tadi 3 tambah X dikurang 4, dan DF ini nilainya semua bilangan real tadi. Nih, DF semua bilangan real. Berarti yang harus dicari itu kan ini. Kalau akar itu kan bersyarat tuh. Syaratnya itu harus besar dari 0, besar sama dengan 0. X berarti 4. Berarti kita dapat yang GX ini kan dari 4 hingga tak berhingga. Langsung saja kita bisa lanjutkan ke bawah apanya. Dari 4 hingga tak berhingga, dan 4 hingga tak berhingga semua bilangan real. Nah, karena 4 hingga tak berhingga ini merupakan bagian dari semua bilangan real, ini maaf salah tanda ya. Ini soalnya ini irisan. Ini tanda irisan. Nah, karena ini 4 sampai tak berhingga ini merupakan irisan dari R, maka kita akan buat untuk selanjutnya seperti ini, karena nggak perlu dituliskan lagi R-nya karena dia merupakan irisan dari R. 4 hingga tak berhingga merupakan irisan dari 4 hingga tak berhingga. R nih hilang karena dia irisan kan. Kita mencari irisan. Nah, jadi kita dapati ini kan irisan lagi nih, tapi angkanya sama. Jadi kita dapati D, nggak perlu cari irisan lagi, angkanya udah sama. DFOG-nya itu dari 4 kurung siku hingga tak berhingga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan tentukan domain dari FOGX. Domain dari FOGX itu kan ini. Oh, sudah berarti. Sudah selesai. Ini domain FOGX, ini rumusan FOGX, dan apakah terdefinisi? Jawabannya ini. Langsung saja kita jawab. Berarti untuk rumusannya FOGX itu rumusannya X tambah akar X kurang 4 dikurang 4. Ini rumusan. Dan untuk apanya, domain FOG nya kan salah. Domain FOG nya itu dari 4 hingga tak berhingga, dan dia itu semua terdefinisi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.